kiat-kiat agar kita bisa hemat waktu, ya. Ini semuanya menyakitkan, ya, karena kita semua melanggar. Di antaranya, ya, jangan terlalu banyak grup. Banyak apa? Grup WA, GWA, ya. Grup WhatsApp. Ini bikin banyak grup, banyak-banyak buang waktu. Sudah jelas, otomatis. Semakin banyak grup, semakin banyak waktu terbuang. Dan itu otomatis, ya. Meskipun kita nggak buka, ting tang tung aja sudah mengganggu. Apalagi kalau kita buka, ya. Buka, ya, ini pasti, ya. Kemudian apa lagi? Terlalu banyak akun. Ini juga jelas menghabiskan waktu, ya. Waktu buka untuk IG, untuk Facebook, untuk YouTube, untuk Twitter, untuk macam-macam. Pasti kita akan membuang-buang waktu. Niatnya ingin nonton Ustadz ceramah. Nonton Ustadz ceramah 1 jam, nonton berita 5 jam, nonton film 4 jam. Waktu Ustadznya 1,5 jam. Itu pun sambil ngantuk-ngantuk nontonnya. Masya Allah. Jadi kenyataannya kita sekarang dirusak semua oleh medsos, waktu kita terbuang. Sehingga Quran tidak sempat baca. Kalau ditanya, mana sibuk? Sibuk apa? Sibuk medsos. Mana sibuk baca Quran? Kalau lagi aduh target belum, enggak ada, bukan sibuk medsos, ya. Kemudian jadi jangan, ya. Jangan terlalu banyak akun. Kemudian jangan lupa target. Dijadwalkan waktu. Kebanyakan orang berhasil karena dia menjadwalkan waktunya. Orang menjadwalkan waktu itu orang yang menghargai waktu. Ini orang yang menghargai waktu. Dia tahu waktunya bernilai, ya. Ya, akhi, kita para pengusaha dia pasti punya targeting, dia pasti punya pengaturan, dia punya manajemen. Ya, demikian juga dunia, oke. Kan Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk yang bermanfaat bagimu. Dunia, demikian juga akhirat. Akhirat juga punya target. Kita ngaji punya target nih. Saya pengen ngerti akidah, saya pengen ngerti fikih, saya pengen ngerti bahasa Arab. Ya, kita punya target, ya. Saya pengen punya hafalan, saya punya target. Sebulan 1 surat, nggak apa-apa, tapi ada target. Daripada 5 tahun 1 surat pun nggak nambah. Kenapa? Nggak ada target. Bedanya orang punya target, meskipun 1 bulan 1 surat, meskipun 1 tahun surat, tapi dia punya target. Dia punya target. Nah, orang kalau punya target, dia akan punya injazat, produktivitas yang banyak. Dan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena insya Allah, maksudnya biiznillah, dengan izin Allah itu terjadi. Kenapa? Karena dia menghargai waktunya dan Allah tahu usaha dia. Orang yang berhasil itu seperti itu. Antum kira para ulama tidak menjadwal? Mereka menjadwalkan diri mereka. Punya waktu untuk ini, punya waktu untuk baca, punya waktu untuk ini, punya waktu untuk ketemu murid, punya waktu untuk munaqasyah, ya, punya waktu untuk ibadah sendiri, punya waktu untuk murojaah. Mereka bagi waktu supaya bisa berhasil. Mereka bagi waktu. Kenapa? Karena waktu itu mahal. Tadi dalam Islam, al-waktu agla minadz-dzahab. Waktu lebih mahal daripada emas. Waktu lebih mahal daripada emas. Jadi ini sangat penting seorang menjadwalkan waktunya. Jam sekian saya gini, jam sekian segini. Kalau kita sudah bisa menjadwalkan waktu, kita bisa banyak waktu buat keluarga. Kita bisa punya banyak waktu buat jalan-jalan. Kenapa? Karena kita sudah waktu, target sudah selesai. Saatnya saya senang-senang sama keluarga. Saatnya saya ngobrol sama keluarga. Tapi kalau kita nggak teratur, ini lagi ngetik, sambil lihat-lihat. Kapan selesainya? Ngetik, film juga nggak selesai. Akhirnya nonton ini, nontonan nggak ada manfaatnya. Ngetik pun tidak selesai, baca ini nggak selesai. Ya Allah. Terus apa yang kita produktivitas yang sudah bisa kita bawa di hadapan Allah di kemudian hari? Tidak ada. Waktu kita terbuang. Kita sekarang mikirlah, antum sekarang umur sudah berapa? Sudah berapa? Jangan mikirnya sudah umur, sudah ini, jenggot sudah putih, rambut sudah beruban, gigi sudah mulai ompong. Kemarin ke dokter gigi, sudah ditambal-tambal gigi, ada yang sudah dicabut. Terus saya punya ilmu, kalau kita targeting, kalau misalnya ilmu dunia, ada SD, SMP, SMA, ada kuliah. Oh, saya kalau ilmu dunia saya sudah S2, S3. Coba kalau antum ilmu agama, sekarang S berapa? SD atau S teler? Coba pikir. Saya sudah bisa apa sih? Sudah oke, jenggot sudah oke, penampilan sudah oke. Tapi kalau saya mau benar-benar periksa ilmu agama saya ini sekarang tingkatannya apa? SD kelas berapa coba? Kelas 2 apa kelas 4? Coba cek. Kita harus jujur, ya. Waktu kita buang-buang. Jadi harus kita targetkan. Belum kita punya waktu, target waktu saya untuk orang tua saya. Harus ada waktu, sisihkan. Waktu saya untuk istri saya ada, waktu saya untuk kawan saya ada, waktu saya untuk dakwah, waktu saya untuk kerjaan, waktu saya untuk umrah. Kan semua harus ditarget nih. Latih dulu target.
Ente kayak orang enggak apa-apa, biar orang bilang terserah. Ini waktu saya ini emas bagi saya. Ente mungkin waktu tidak berharga, ente mau buang-buang terserah, kita enggak. Kita waktu ada ukurannya. Makanya Sa'di rahimahullah taala disebutkan ketika dia berjalan dia ketemu dengan orang-orang Arab yang sedang ngobrol-ngobrol, jagongan kalau bahasa kita, nongkrong. Maka dia bilang kalau kalian menjual waktu kalian, saya bisa beli, saya mau beli. Kenapa? Dia kekurangan waktu. Banyak ulama nulis buku enggak selesai. Kenapa? Waktunya kurang. Tapi ya semaksimal mungkin. Jadi seorang harus berusaha punya target agar waktu bisa produktivitasnya bisa bagus, efisien. Kemudian yang berikutnya tinggalkan taswif. Taswif itu bahasa Indonesia apa? Nanti aja. Hah? Apanya? Bukan. Nanti aja. Itu sering. Nantilah, gampang. Nanti akhirnya proyek kita nggak ada yang jalan. Baca buku nggak selesai. Nggak ada. Baca Quran nggak selesai, baca buku nggak selesai, ngaji nggak selesai. Nanti. Orang yang nanti saja itu seakan-akan waktunya banyak. Dia nggak tahu tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawanya. Kalau kita punya sesuatu, kita kerjakan serius. Jangan tunda-tunda. Maksudnya nanti saya jangan tunda maksudnya. Jangan nunda-nunda. Yang bisa kita kerjakan sekarang. Yang nggak bisa, ya nggak apa-apa ditunda. Selama bisa kita kerjakan sekarang. Ya. Selama bisa kerjakan sekarang, maka kerjakan sekarang. Sebagian ulama, subhanallah, saya baca saking semangatnya untuk ilmu, dia kalau lagi di hammam, di tempat pemandian, anaknya di luar suruh baca buku, biar dia dengar. Dan orang dalam WC masih pegang HP. Masih balas WhatsApp. Ente lagi di mana? Assalamualaikum enggak dijawab, sering. Assalamualaikum enggak dijawab. Kenapa? Ini Masya Allah, dalam kamar mandi masih pegang HP. Mantap katanya, Masya Allah. Saking memanfaatkan waktu untuk HP. Biasa. Tinggalkan taswif. Kemudian tahu diri. Ya. Jangan terlalu banyak target. Jangan terlalu banyak proyek. Padahal tidak mampu. Ya, seorang harus tahu diri, kemampuannya sampai di mana. Pinginnya ini, pinginnya anu. Dunia maupun akhirat ya. Seorang, saya pingin jadi ini. Tahu, kemampuan enggak ada. Baca buku enggak paham-paham, terus malas lagi terus mau jadi ulama besar ya. Boleh bercita-cita, tapi harus sesuai dengan target yang mampu kita mampu. Sama seorang punya proyek dakwah. Ikut dakwah sana, ikut dakwah sini, tapi enggak ada yang berhasil. Dia tidak bisa mengontrol semuanya. Bikin ini, buka ini. Akhirnya proyek enggak. Nabi mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka kalau seorang melakukan suatu pekerjaan dia profesional. Mending tidak banyak-banyak tapi profesional daripada banyak sekali tapi enggak terkontrol seluruhnya ya. Ya ini harus kita perhatikan agar kita bisa menghemat waktu.